Assalamualaikum. Tanya Ustaz, tadi diterangkan bahwa ketika Isra Mi'raj itu Nabi itu melihat di ruang waktu, yaitu ditakdirkan di neraka dan surga itu siapa akan nampak. Gimana? Ketika Nabi itu Isra Mi'raj kan bisa melihat penghuni surga dan neraka akan nampak. Pertanyaan saya itu, ketika seorang itu beramal di dunia itu mempengaruhi nasibnya di surga atau di akhirat, bisa diubah enggak? Misalnya kalau ditakdirkan ke neraka kemudian amalnya baik ke surga, bisa enggak? Baik. Kalau kita sebagai seorang hamba, pandanglah kehidupanmu sebagai pandangan seorang hamba. Jangan sok menjadi Tuhan. Ini adalah kaidah. Kalau sok menjadi Tuhan sudah tahu endingnya apa, ini ujungnya. Kamu tidak tahu esok hari apa. Biasanya kita itu sok tahu seolah kayak Tuhan. Kalau memang saya ahli surga, tidak usah ibadah pun jadi ahli surga. Siapa yang bilang ente ahli surga? Kan gitu ya? Ente tidak tahu kan ente ahli surga atau bukan ahli surga? Siapa yang mengatakan dirinya ahli surga atau ahli neraka? Nggak ada yang tahu, semua ditutup oleh Allah. Akan tapi ada tanda-tanda. Kalau mau ke Jakarta belok kanan tuh, kalau mau ke Surabaya belok kiri. Kalau neraka nih jalannya, surga ini wahadainahu najdain, ada dua jalan. Kalau mau jalan ke surga ada sholat 5 waktu, bakti ke orang tua, baik, ini sampai surga nanti. Jalan neraka nih zina, mabuk, ini ada jalannya masing-masing, gitu. Lah orang di jalan ke Surabaya mau ngomong ke Jakarta, mesti sakit dia, gila dia mungkin, kan gitu. Kamu mau kemana? Surabaya, lewat jalur kiri dong, jangan kanan. Itu yang di hadapan kita. Kalau kita sudah menjadi sok tahu apa yang terjadi, saya gambarkan ringan. Ini masalah qada qadar, nanti di akhir saya detailkan. Gambarnya gini dulu. Anda kalau mau nonton film Islami tentang seorang pejuang, ada seorang pemuda pejuang yang suka menolong fakir miskin dan sebagainya. Kalau Anda nonton tuh yang manis jadi penonton, ya, jangan sok tahu. Tapi Anda harus deg-degan, misalnya ada seorang laki-laki yang lagi membantu seorang fakir miskin yang lagi nangis, kelaparan, kemudian lagi membawa beras, membawa duit, tak tahu di tengah jalan ada orang di belakang membunuh, dia adalah perampok. Kamu kan deg-degan? Ya Allah, padahal kalau saudara bilang, oh enggak, selamat, ada polisi lewat nanti, kan gitu ya. Anda jalan itu deg-degan ya, ya ada polisi, alhamdulillah, padahal saudara sudah tahu dia selamat, itu loh. Nah, saudara kita adalah Allah. Jadi kalau kita sudah sok tahu repot, sok tahu, kita tidak tahu. Sama sebaliknya, ada orang yang kalau memang kita ahli neraka, ibadah kayak apapun adalah ahli neraka. Lu siapa yang bilang kamu ahli neraka? Ya tandanya ahli neraka adalah itu jalanmu. Ada jalan surga, ada jalan neraka. Masalah takdir. Hakikatnya semua rentetan hidup kita sudah dituliskan, digariskan oleh Allah. Anda kaya, Anda sukses, Anda husnul khotimah, Anda masuk surga. Ini guys. Si fulan maksiat, tobat dulu, maksiat lagi, su'ul khotimah, ada. Itu sudah dituliskan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya doamu tidak akan merubah takdir, doamu tidak akan merubah takdir, usahamu tidak akan merubah takdir. Akan tapi apa? Doamu itu bagian daripada takdir, usahamu bagian daripada takdir, bukan merubah takdir. Saya lapar jam sekarang ini, tapi sudah makan tadi. Anggap saja saya lapar jam sekarang, anggap saja nanti jam 9 saya ditakdirkan kenyang. Kan tidak serta-merta kenyang, tidak cukup doa di masjid, ya Allah kenyangkan saya. Enggak, saya ke dapur ngambil piring sama nasi, kemudian saya makan, seolah-olah nasi itu jadikan saya kenyang, padahal Allah tahu jam 9 saya kenyang. Tapi usaha saya ini bagian daripada rentetan takdir, bukan merubah takdir. Doa juga begitu, sehingga setiap malam doa, ya Allah berikan saya rezeki yang halal. Jadi doamu bagian daripada takdir. Kalau kamu tidak doa, ini ada orang nggak doa, nasibnya tersungkur nanti. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah rentetan takdir. Cuman jangan sok kamu tahu takdir. Maka dari itu disyariatkan doa. Kenapa? Engkau meniti takdir. Jadi berdoalah, sebab umumnya kalau doa Allah kabul, Allah kasih, kamu jadi ahli surga, seperti itu. Jadi ada orang semacam itu, jangan sok main takdir itu bahaya sekali. Akan tapi lihat, Allah berikan kepadamu akal, sudahlah sederhana. Urusan surga biasanya orang yang malas-malasan. Kalau bang saya di surga kan biarpun saya tidak maksiat ke surga. Ini paling repot. Sekarang gini saja, apakah pernah ada orang yang ngomong di saat di hadapannya ada sate banyak, ada sop soto dan sebagainya, lalu duduk begini, kalau memang jatah saya kenyang, biarpun saya tidak makan pasti kenyang. Ada yang ngomong gitu? Nggak ada, berebut itu. Kenapa urusan makanan kok dia ngambil, tapi urusan surga kok tidak mau usaha? Ini kan ya, ini kedunguan sebetulnya.
Jadi usaha, dia pun usaha pun belum tentu. Tak taunya apa, karena buru-buru tusuknya masuk tenggorokan, nggak bisa makan, masuk rumah sakit mungkin. Tapi tidak tahu, kalau tahu bakal masak makan tusuk sate nggak bakal mau makan. Saya contohkan ini masalah takdir, hati-hati ya, jangan seorang main takdir. Ada nanti dalam akidah yang sesat Qadariyah sama Jabariyah ini mengatur ini Allah nih, semua Allah, takdir Jabariyah nih. Ada contoh, kalau ada misalnya yang hadir di majelis ini dapat hadiah besok pagi jam 10 diambil di alun-alun, duit 10 juta. Anggap saja ambil di yang jauh dari Solo mana? Jogja ke arah sana ya. Anggap saja ke Jogja, ke Jogja. Tak tanya ada satu orang, yang lain ada 2 orang, yang satu ngambil duit pergi ke Jogja, ke arah Jogja. Yang satu tak tanya apa, arahnya ke arah Surabaya. Loh, mau kemana? Saya ngambil duit. Di mana? Di Jogja. Lah kok ke Surabaya? Dia berhujah, ya kalau memang saya jatahnya nyampe Jogja kan pasti nyampe Jogja. Bener enggak kira-kira? Gila, ente ini gila. Kalau mau ke Jogja ke sana. Ini secara lahir begitu. Ada jalannya ke Jogja, sudah ada sendiri jalannya. Biarpun ternyata dia masih maksa, enggak, pokoknya saya lewat ke Surabaya. Bisa saja tak taunya di situ ketemu teman karibnya di pom bensin. Mau kemana lo? Yes, pokoknya jalan aja sana. Ya saya ikut, saya itu penting ini, ada saya mau bicara khusus. Naik mobil, ikut sampai Jogja, mungkin. Yang ikut jalan yang bener tadi, sudah jalan ke Jogja mau ngambil duit di Jogja, tak taunya di tengah tabrakan, jeder, nggak nyampe Jogja, masuk rumah sakit Solo lagi. Mungkin kan? Mungkin. Cuman dia nggak tahu kalau bakal tabrakan. Kalau bakal tabrakan nggak mau berangkat dia. Nggak mau tabrakan. Nah, ini gambaran kehidupan kita kayak begitu. Memang ada orang sudah berusaha di jalan, tak taunya di pungkasannya menjadi ahli neraka. Kan ada yang, cuma ini bukan urusanmu. Kalau kamu mikir begitu nanti tidak bisa maju. Misalnya apa? Wah, saya mau ke Jogja, jangan-jangan tabrakan nanti. Ya, enggak jadi berangkat nanti. Enggak usah mikir tabrakan. Berjalan hati-hati, insya Allah sampai Jogja. Sekarang jangan sampai, aduh saya mau sholat, nanti habis sholat ternyata su'ul khotimah. Percuma deh. Wah, ini mikir tabrakan ini. Nggak begitu. Jadi jalani sholat ibadah yang rajin, insya Allah sampai Jogja gitu. Sampai tujuan. Jangan sok tahu. Makanya kalau engkau menjadi seorang hamba, persis, pokoknya jadilah seorang hamba. Jangan sok jadi Tuhan tahu besok yang terjadi. Nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Memang ada orang pungkasannya su'ul khotimah, cuman jangan mikir itu. Yang penting saya niti jalan surga, saya ngaji, ketemu habaib, masyayikh, kiai kumpul, saya wajib sholawatan dan sebagainya, sampai masuk. Udah, jangan ngurus nanti kalau ternyata sudah habis majlis 20 tahun su'ul khotimah rugi. Nggak usah mikir begitu. Nah, ini mikir tabrakan ini. Jadi begitu. Jadi apa yang Anda lakukan tentu pada hakikatnya tidak akan mempengaruhi hari esoknya, sebab perjalananmu sudah dicatat oleh Allah. Cuman apa yang kita lakukan ini memang ada hubungannya dengan masa depan kita di akhirat nanti. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Jadi kalau memang Anda adalah ahli surga, lihat, niti surga gampang. Niti surga gampang, masuk salat enak, sedekah enak, bermusuhan mempunyai dendam sebentar sudah reda. Ini jadi seperti itu. Baik, ini adalah yang harus kita pahami masalah takdir. Jangan sampai kita sok, ada orang sok takdir ini kan dari Allah saja. Kadang-kadang maksiat pun dari Allah kan. Ini kan dari, oh ya sudah, kalau memang maksiat dari Allah ya sudah, jidat saja kasih petir, cetak begitu. Kenapa begitu? Itu juga dari Allah. Ya selesai sudah. Ada orang suka main-main takdir. Jadi ada orang, iya deh, ya Allah, ini masalah akidah pelik ini, kadang-kadang perlu digampangkan. Ini masalah qada qadar dan takdir. Baik, Allah a'lam bissawab.